Hingga malam ini pemirsa, sejumlah daerah masih tergenang banjir, sebagian daerah ada yang juga sudah surut. Untuk mengetahui kondisi terkini korban banjir, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami yang hingga kini masih memantau di lapangan. Ada Minanti Rohanta di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat, dan juga ada Putri Lukman di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Isvan Harun di Pondok Gede, Bekasi. Kita ke Minanti terlebih dahulu. Minanti, bagaimana kondisi terkini di kawasan Rawabuaya? Ya, Valentinus Reza dapat kami gambarkan. Saat ini saya berada di Jalan Bojong Indah. Tepat di belakang saya itu adalah Komplek Bojong Indah. Terlihat saat ini masih ada mobil minibus seperti itu mencoba masuk ke dalam, sedangkan banjir masih setinggi sekitar 20 hingga 30 cm atau terbilang semata kaki. Namun ini hanya bagian depannya saja. Tepat di bagian lebih dalam lagi di sana, kondisi banjir masih tinggi. Tadi pun kami sempat melihat sudah ada beberapa mobil yang mencoba masuk ke area dalam Bojong Indah ini, namun mereka akhirnya kembali lagi karena ketinggian di sana bisa terbilang sekitar 60 hingga 80 cm di bagian dalam. Saat ini pun ada truk sedang melintas. Tadi pun kami memang jarang melihat warga ataupun orang yang berada dari dalam komplek untuk keluar. Hanya saja kami melihat anak-anak muda seperti itu yang masih lewat di sekitar sini. Ketika kami tanyakan mereka ingin apa, keluar dari sini mereka hanya ingin mencari ikan seperti itu, karena memang terlihat di sini genangan airnya cukup banyak sampah. Ini terlihat potongan-potongan kertas. Di sebelah situ juga ada tempat tidur, kasur seperti itu, ada galon. Jadi ini kita lihat pun dari tadi arus air dari dalam Bojong Indah terus mengalir sampai ke arah Jalan Bojong Raya. Tapi kondisi ini sudah mulai surut dibandingkan dengan tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya di lokasi ini banjir setinggi sekitar 60 cm dan di sana lebih dalam lagi. Tapi sekarang sudah mulai surut seperti itu. Reza. Ya, Minanti, apakah seluruh warga di kawasan Rawabuaya ini sudah berhasil dievakuasi, Minanti? Ya Reza, sampai saat ini belum semua warga mengungsi seperti itu karena kami masih sering melihat ada warga yang berada ataupun bertahan di lantai 2 rumah mereka di jaraknya sekitar 500 meter dari tempat saya berada. Ini tadi saya sempat jalan ke bagian dalam dan sempat ngikut PLN untuk meninjau karena di dalam ada gardu distribusi seperti itu, sehingga di RW 04 Bojong Indah ini listriknya dipadamkan karena sebelumnya gardu distribusi tersebut terendam banjir, dan itu pun untuk pertama kalinya gardu distribusi tersebut terendam banjir. Tapi tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat kami ikut meninjau masuk ke dalam gardunya. Kondisinya sudah tidak ada genangan air di dalam gardu, namun di luar gardu masih ada genangan air yang cukup tinggi sekitar 90 hingga 90 hingga 100 cm. Tapi untuk proses menyalakan kembali aliran listrik di daerah ini cukup membutuhkan waktu karena untuk di dalam gardu ada trafo, ada beberapa kabel, pokoknya semuanya harus dibersihkan kembali terlebih dahulu, barulah nanti di kawasan RW 04 ini bisa kembali menyala. Dan ini tadi kami melihat salah satu mobil nih di belakang, ini adalah mobil yang tadi sudah mencoba masuk ke dalam, tapi akhirnya mereka putar balik. Nah, terlihat ada lagi mobil di bagian belakang, mereka kembali putar balik. Seperti itu. Reza. Ya, Minanti, dengan kondisi seperti ini, listrik padam, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh warga setempat, Minanti?
Tadi kami sempat bertanya, yang paling mereka butuhkan adalah makanan. Itu yang paling mereka butuhkan saat ini, karena tadi mereka untuk mendapatkan makanan mereka harus berjalan kaki karena tidak ada kendaraan, tidak ada perahu karet dari tim evakuasi seperti itu ketika sore hari. Namun pada siang harinya tadi sempat ada perahu karet dari TNI seperti itu, tapi hanya membawa lansia saja, mengevakuasi lansia. Tadi pun akhirnya kami bersama PLN memberikan sedikit makanan, kotak makanan seperti itu dibagikan, dan mereka pun menyampaikan menanti bagaimana tim evakuasi lainnya yang ingin membantu memberikan makanan kepada mereka. Seperti itu, Reza. Baik, nanti pemirsa kita beralih ke kawasan Kampung Pulo. Sudah ada rekan kami Putri Lukman. Putri, selamat malam. Bagaimana kondisi terakhir di kawasan Kampung Pulo? Iya, selamat malam Reza. Situasi terkini di kawasan Kampung Pulo, kalau dibandingkan 2 atau 3 jam yang lalu, jadi jam ini terlihat lebih sepi, tidak terlalu banyak lagi aktivitas dari warga atau korban yang terdampak banjir. Kalau tadi 3 jam sampai 2 jam yang lalu, masih banyak warga ataupun dari korban yang terdampak banjir ini kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa lumpur, kemudian juga sisa sampah yang masih begitu banyak berada di dalam rumah mereka, baik di lantai 1 maupun juga di lantai 2. Ini dikarenakan memang untuk di kawasan Kampung Pulo ini berada di bawah jalan raya, begitu tempat pemukimannya, yakni salah satunya adalah RT 1 RW 3 yang berada di Kampung Pulo. Ada 125 kakak yang terdampak dari banjir, dan beberapa dari warga mengatakan memang mereka disiapkan tempat pengungsian, salah satunya adalah di Sudin Kesehatan Jakarta. Namun ada juga yang tetap berada di posko logistik yang tepatnya berada di belakang saya, yang memang posko ini minim penerangan dan juga tempat dari warga yang terdampak dari banjir ini sampai saat ini masih mati lampu sejak 1 Januari 2020 lalu. Beberapa menit yang lalu, Reza, tepatnya sekitar 5 menit yang lalu, sudah ada bantuan yang kembali datang yang diserahkan dari salah satu majelis taklim yang berasal dari Pulau Kambing, Jakarta. Ini menyampaikan atau menyerahkan sejumlah bantuan untuk warga di Kampung Pulo. Di antaranya tadi kami sempat menanyakan apa yang dibawa. Mereka salah satunya mengatakan membawa beberapa sembako, kemudian juga pakaian. Memang pakaian ini cukup vital yang dibutuhkan oleh korban banjir yang ada di Kampung Pulo. Hal ini tadi sempat saya tanyakan ke beberapa warga yang mengatakan terkait dengan bantuan, selain bantuan sembako yang sudah mereka terima sejak pagi hingga malam, terus berdatangan bantuan baik dari donatur pribadi maupun juga donatur kelompok. Ini juga mereka mengatakan tidak hanya sebenarnya sembako maupun juga bantuan bagi balita ataupun juga bayi. Mereka juga membutuhkan adalah pakaian, karena pakaian mereka terkena banjir dan tidak ada yang terselamatkan. Maka tadi ketika salah satu majelis taklim dari Pulau Kambing ini datang dan membawa pakaian, ini cukup membantu bagi warga ataupun korban yang berada di Kampung Pulo. Terkait dengan bantuan, tadi juga disinggung oleh salah satu warga ketika kami tanyakan selain apa makanan, pakaian, mereka juga mengatakan adalah medis atau obat-obatan yang sampai saat ini mereka mengaku kesulitan untuk meminta bantuan terkait dengan obat ataupun medis ketika pada malam hari, khususnya di saat seperti ini yang hampir pukul 12 malam dan sudah larut malam, kebanyakan aktivitas sudah beristirahat, namun sayangnya tidak ada petugas medis yang berjaga di sekitaran kawasan Kampung Pulo ataupun di tempat pengungsian. Hal ini tadi yang disinggung oleh beberapa warga. Ini juga memang sebenarnya kalau kita sangkut pautkan dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas secara internal pada hari ini, status tanggap darurat
juga penting seharusnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena sampai saat ini DKI Jakarta belum juga menetapkan status tanggap darurat. Padahal kalau melihat tadi saya mendengarkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengatakan bahwa status tanggap darurat ini cukup penting karena ini juga bisa mempercepat anggaran dari pusat untuk bisa diterima ke daerah. Kalau menyinggung terkait dengan bantuan semestinya ini juga menjadi perhatian dari pemerintah DKI Jakarta. Sudah Tangsel, Bekasi yang menetapkan status tanggap darurat, namun sampai saat ini DKI Jakarta belum, dan ini yang juga ditunggu untuk bisa mempercepat bantuan. Salah satunya adalah bantuan medis bagi warga di Kampung Pulo. Nah, saat ini yang kembali terlihat sudah ada bantuan yang datang lagi untuk warga ataupun korban yang terdampak dari banjir di Kampung Pulo. Bisa dilihat di belakang kaca bahwa bantuan ini mulai dari makanan seperti mie, kemudian air mineral, dan juga barang-barang ataupun bahan pokok lainnya. Salah satu yang penting tadi juga disinggung oleh warga adalah selain makanan, air mineral. Karena sejak banjir di 1 Januari 2020 mereka cukup kesulitan mendapatkan air mineral, apalagi air bersih, juga sanitasi tadi sempat disinggung karena sebenarnya untuk mendapatkan air bersih atau sanitasi ini juga bisa buat mereka membersihkan lumpur, kemudian juga bisa membuat mereka mandi ataupun juga membersihkan rumah maupun juga kediaman mereka yang terdampak dari banjir di Kampung Pulo. Reza. Baik, terima kasih Putri Lukmar melaporkan langsung dari Kampung Pulo. Sebelumnya sudah ada rekan kami Minanti Rohanta yang melaporkan langsung dari Rawabuaya. Kami masih akan kembali saat lagi, pemirsa, tetaplah di Breaking News Metro TV.